Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai ragam hayati flora dan fauna di dalamnya. Salah satunya yaitu Pulau Raja Ampat, pulau surga yang terdapat di Papua Barat Daya. Raja Ampat memiliki 1.800 pulau, namun terdapat 4 pulau yang memiliki keindahan yang menarik mata dunia, yaitu Pulau Wageo, Pulau Sawati, Pulau Misol, dan Pulau Batanta. Kepulauan ini memiliki area seluas lebih dari 40.000 km. Selain terpikat akan keindahannya, Raja Ampat juga menjadi tempat berbagai spesies endemik flora dan fauna yang hanya ditemukan di Raja Ampat. Saudara, tagar Save Raja Ampat saat ini viral di media sosial. Viralnya tagar selamatkan Raja Ampat dikarenakan keindahan dan kearifannya terancam punah oleh keserakahan manusia. Mereka mencoba menggeruk kedalaman Raja Ampat dan mengguncang keindahan dan flora fauna yang ada di Raja Ampat. Isu yang tengah hangat pada masa kini yaitu terkait penambangan nikel yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Papua Barat Daya di Raja Ampat. Hal ini menjadi perhatian masyarakat sekitar dan membuka mata masyarakat Indonesia tentang bagaimana keserakahan manusia yang dapat merusak dan mengganggu ekosistem alam serta keindahan alam yang ada di Indonesia. Raja Ampat dikenal juga sebagai surga terakhir di bumi. Hamparan laut biru, hutan lebat, dan kekayaan hayati yang luar biasa membuatnya menjadi kawasan yang tak ternilai. Namun di balik keindahan itu, tanah Raja Ampat menyimpan banyak persoalan politik. Konflik pertanahan muncul ketika pembangunan, konservasi, dan hak masyarakat adat saling bersinggungan. Perizinan yang tumpang tindih, minimnya pengakuan atas tanah ulayat, dan kebijakan yang berubah-ubah membuat situasi menjadi semakin kompleks. Bagi masyarakat lokal, tanah bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi ia adalah warisan nenek moyang dan sumber kehidupan. Secara ekologis, perubahan fungsi lahan mengganggu keseimbangan ekosistem. Hutan mangrove rusak, terumbu karang terancam, dan keanekaragaman hayati lainnya ikut menurun. Namun harapan tetap ada. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan mulai tumbuh. Pengakuan hak atas tanah, transparansi perizinan, dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah kunci menjaga Raja Ampat tetap lestari. Raja Ampat bukan hanya milik hari ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Menjaga tanah berarti menjaga kehidupan. Raja Ampat, surga terakhir di ujung timur Indonesia, tetapi keindahan ini sedang terancam, bukan oleh waktu, melainkan oleh ulah manusia itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan yang tidak terkendali telah menjarah lahan-lahan hijau. Eksploitasi tanah tanpa kajian dampak lingkungan jelas melanggar pasal 36 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mewajibkan izin lingkungan sebelum dimulainya kegiatan. Yaitu pelanggaran juga terjadi di atas pasal 15 dan 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menegaskan fungsi sosial tanah. Tanah hanya dilihat sebagai aset ekonomi dan peranannya dalam menjaga ekosistem diabaikan. Lu bandingkan dengan daerah seperti Wakatobi yang menerapkan regulasi ketat berbasis konservasi. Hasilnya, ekosistem laut tetap lestari, masyarakat tetap produktif. Lalu di Raja Ampat, data menunjukkan degradasi pesisir dan rusaknya terumbu karang akibat alih fungsi lahan. Hukum bukan sekedar teks, ia adalah alat pelindung bumi dan generasi. Jika regulasinya diabaikan, kita bukan hanya melanggar undang-undang, tapi mengkhianati masa depan Raja Ampat. Saatnya menegakkan hukum demi alam yang hidup. Kita melihat secara amanat yang terkandung dalam Undang-Undang 1945 yang menjadi dasar hukum Republik Indonesia, yang di dalamnya menyebutkan dalam pasal 33 ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk segenap daripada kemakmuran rakyat.
Pasal ini menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara, namun penguasaan ini bukan secara mutlak milik negara, akan tetapi negara yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam demi kepentingan dan kemaslahatan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan malah menyengsarakan yang berkelanjutan. Melihat dampak yang diberikan dari tambang GAG nikel yang beralokasikan di daerah Raja Ampat ini justru memberi dampak yang negatif pada masa yang akan datang. Lantas kita melihat, setelah kita melihat amanat Undang-Undang 1945 yang katanya sebagai dasar daripada pedoman negara Republik Indonesia, apakah GAG nikel ini sudah sesuai dengan amanat konstitusi? Jelas tidak bagi orang berpikir waras. Seharusnya langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dilakukannya pencabutan izin secara sah, resmi, bukan hanya untuk sementara. Evaluasi terhadap AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan wilayah yang berkelanjutan di Raja Ampat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, AMDAL seharusnya menjadi acuan dalam pengelolaan wilayah ini. Namun dalam prakteknya, AMDAL seringkali diabaikan atau dijalankan dengan kurang transparan, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Menurut aktivis lingkungan, hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki dan mengganggu kehidupan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa AMDAL dijalankan dengan transparan dan akuntabel untuk melindungi lingkungan dan masyarakat Raja Ampat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Raja Ampat bukan hanya sekedar keindahan, ia adalah warisan ekologi dan kebudayaan yang tak ternilai. Namun kini konflik pertanahan, eksploitasi sumber daya, dan lemahnya penegakan regulasi mengancam kelestariannya. Kita telah melihat bagaimana kebijakan yang seharusnya menjaga justru kerap diabaikan, dan bagaimana AMDAL yang menjadi instrumen perlindungan sering tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwasalnya kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka seharusnya pengelolaan tanah dan laut di Raja Ampat itu dilakukan dengan hati-hati, melibatkan masyarakat dan berlandaskan keberlanjutan. Kita tidak bisa tinggal diam saja. Pemerintah perlu lebih hadir dan tegas dalam mengawal aturan. Para pelaku usaha itu juga harus bertanggung jawab, dan kita semua sebagai warga punya peran untuk menjaga dan menyuarakan pentingnya perlindungan alam Raja Ampat, yang dimana Raja Ampat layak untuk dilindungi, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan yang lebih lestari. Karena keindahan ini bukan milik kita semata, tapi titipan bagi generasi mendatang. Jangan biarkan keindahan ini hanya tinggal dalam kenangan saja. Terima kasih kan usahanya, sedotan besi plastik cycle 3 pun pepohonan tak berkuasa lawan kebijakan yang bertamasya.